Manchester United sedang menghadapi situasi panas. Klub menyiapkan langkah ganda di bursa transfer, tapi masalah di dalam tim tak kalah besar. Jadon Sancho dicoret dari skuad namun tetap menolak pergi. Rasmus Højlund mulai terbuka untuk pindah, sementara AC Milan siap memanfaatkan peluang. Di sisi lain, Anthony mendapat ultimatum keras yang bisa menentukan masa depannya di Old Trafford. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Di saat bursa transfer mulai memasuki detik-detik terakhir, Manchester United justru bersiap meledakkan panggung sepak bola Eropa. Dua nama besar kini ada di radar setan merah, dan jika keduanya berhasil didatangkan, ini bisa menjadi akhir musim panas yang menggemparkan Old Trafford. Menurut laporan media Spanyol Fichajes, MU sedang menyiapkan proposal resmi untuk memboyong Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain. Bukan sekedar rumor biasa, manajemen klub bahkan siap menggelontorkan 50 juta euro atau sekitar 948 miliar rupiah demi kiper utama timnas Italia itu. Situasi kontrak Donnarumma di PSG yang tinggal setahun membuat peluang ini semakin terbuka lebar. Apalagi, PSG baru saja merekrut Lucas Chevalier dari Lille yang memberi sinyal bahwa Donnarumma mungkin siap angkat kaki. Bagi Ruben Amorim, Donnarumma adalah target nomor 1. Kiper berusia 26 tahun ini dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di dunia dengan koleksi 12 trofi besar di level klub dan internasional. Musim lalu, ia bahkan membantu PSG meraih treble winners, Ligue 1, Coupe de France, dan Liga Champions. Tapi drama tak berhenti di situ. MU juga membidik Carlos Baleba, gelandang muda penuh tenaga milik Brighton. Berbeda dengan Donnarumma, transfer Baleba diprediksi akan jauh lebih rumit. Brighton masih enggan melepasnya dan ingin mempertahankannya setidaknya semusim lagi. Tapi MU tak menyerah. Mereka siap mengajukan tawaran fantastis 100 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Jika terwujud, Baleba akan menjadi rekrutan termahal MU di musim panas ini. Sejak direkrut Brighton dari Lille pada 2023, Baleba memang tampil konsisten. Musim lalu, ia hanya absen di 4 laga Premier League dan membantu tim asuhan Fabian Hurdeler finish di posisi ke-8. Jika kedua kesepakatan ini berhasil, total belanja MU di musim panas ini akan menembus 325 juta pound atau sekitar 7,1 triliun rupiah. Sebelumnya MU sudah menghabiskan sekitar 195 juta pound untuk 3 penyerang baru, yaitu Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko. Langkah ini menunjukkan bahwa Ruben Amorim benar-benar ingin membangun skuad impiannya. Tim yang tak hanya siap bersaing di Premier League, tapi juga mengembalikan kejayaan MU di Eropa. Donnarumma dan Baleba, 2 nama, 2 posisi vital, dan 2 gebrakan besar yang bisa mengubah wajah Manchester United musim ini. Tapi pertanyaannya, dengan tenggat waktu hanya tinggal hitungan hari, apakah Old Trafford akan benar-benar menjadi pusat gemuruh transfer musim panas 2025? Manchester United dikabarkan melayangkan ultimatum tegas kepada Anthony di bursa transfer musim panas 2025. Laporan Football Transfers menyebutkan, Setan Merah meminta winger asal Brasil itu segera menerima salah satu tawaran yang datang pekan ini, atau bersiap dikeluarkan dari skuad hingga Januari mendatang. Langkah ini merupakan bagian dari rencana besar Ruben Amorim untuk merombak skuad setelah performa mengecewakan di musim 2024-2025. Selain mendatangkan amunisi baru, MU juga berupaya melepas pemain-pemain yang dianggap tidak lagi masuk dalam rencana tim. Nama Anthony termasuk di daftar jual, meski performanya cukup menjanjikan saat menjalani masa pinjaman di Real Betis. Beberapa klub telah mengajukan proposal, termasuk Botafogo dan Sao Paulo, namun Anthony menolaknya. Ia disebut masih berharap bisa kembali ke Real Betis dengan status pinjaman pada penghujung bursa transfer. Sikap Anthony yang terkesan mengulur waktu membuat manajemen MU geram. Klub membutuhkan dana segar dan ruang di skuad untuk merekrut pemain tambahan, terutama gelandang baru setelah kepergian Christian Eriksen akhir Juni lalu. Sejauh ini, MU telah mengamankan 4 pemain anyar, Matheus Cunha, Diego Leukokey, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko. Namun proses perekrutan belum selesai. ABC de Sevilla via Football Transfers mengungkap bahwa MU telah memberi tenggat waktu kepada Anthony untuk menentukan masa depannya pekan ini. Jika tidak, ia berpotensi dibekukan dari skuad hingga awal 2026. Di sisi lain, Real Betis dan Anthony disebut sengaja menunda kesepakatan demi menekan MU. Betis berharap United pada akhirnya luluh dan mengizinkan kesepakatan pinjaman. Meski klub La Liga itu ingin merekrut Anthony secara permanen setelah ia mencetak 9 gol dan 5 assist musim lalu, keterbatasan finansial memaksa mereka hanya mampu menawarkan opsi pinjaman.
Kini masa depan Anthony berada di persimpangan jalan, dengan waktu yang semakin menipis sebelum bursa transfer ditutup. Rasmus Højlund tampaknya mulai melunak terkait masa depannya di Manchester United. Striker 22 tahun asal Denmark itu kini tidak lagi sekeras dulu mempertahankan posisinya di Old Trafford. Awalnya, kedatangan Benjamin Sesko belum sepenuhnya menggoyahkan keyakinannya. Namun, setelah bertemu dengan pihak klub dan agensinya SEG, Højlund menerima pesan tegas. Manajer Ruben Amorim tidak lagi memasukkannya dalam rencana utama. Sinyal itu semakin jelas ketika ia hanya duduk di bangku cadangan tanpa mendapat menit bermain pada laga uji coba melawan Fiorentina. Kondisi ini menjadi kabar baik bagi AC Milan yang memang menargetkan Højlund sebagai prioritas perekrutan musim panas ini. Begitu peluang terbuka, Milan langsung bergerak cepat. Dalam 2 hari terakhir, komunikasi intens dilakukan dengan Manchester United dan kubu Højlund. Kedua klub dikabarkan telah menemukan formula transfer, pinjaman dengan opsi pembelian. Milan menilai harga striker berada di kisaran 35 juta euro dengan biaya pinjaman 3-4 juta euro dan opsi beli sebesar 30 hingga 32 juta euro. Meski ada kesepakatan awal, Manchester United belum sepenuhnya setuju. Setan Marah menginginkan biaya pinjaman minimal 7-8 juta euro dan total nilai transfer di kisaran 40 hingga 45 juta euro, termasuk bonus. Perbedaan angka ini dinilai tidak terlalu besar, sehingga Milan optimis kesepakatan bisa segera tercapai begitu Højlund memberikan lampu hijau. Tanda-tanda pergerakan sudah terlihat. Conny De Winter hadir di Casa Milan, sementara Iglitare terlihat di Milanello berbicara dengan Maximiliano Allegri. Negosiasi kini masuk tahap krusial dan Allegri bahkan siap menghubungi Højlund secara pribadi untuk meyakinkannya. Target Rossoneri jelas, menyelesaikan transfer sebelum akhir pekan. Milan sadar resiko terbesar adalah datangnya klub pesaing yang bermain di Liga Champions. Tanpa tiket Eropa musim ini, Rossoneri harus bergerak cepat. Pendekatan agresif seperti saat merekrut De Winter diyakini menjadi kunci. Jika semua berjalan sesuai rencana, pekan ini Højlund sudah resmi mengenakan seragam merah hitam AC Milan. Manchester United kini menghadapi salah satu situasi transfer paling rumit di bursa musim panas 2025. Sorotan utama tertuju pada Jadon Sancho, winger yang direkrut dengan ekspektasi tinggi pada musim panas 2021, namun gagal memenuhi harapan. Sejak pengenakan seragam setan merah, kontribusi Sancho di lapangan minim. Alih-alih menjadi bintang, ia justru kerap disebut sebagai salah satu pembelian paling mengecewakan klub. Kritik terus mengalir dan 3 pekan jelang penutupan bursa, masa depannya tetap menggantung tanpa kejelasan. Musim panas ini manajemen MU mengambil langkah tegas. Sancho resmi dicoret dari skuad pramusim dan dikeluarkan dari latihan tim utama. Langkah ini jauh lebih keras dibanding musim lalu, di mana ia masih diikut-sertakan dalam tur meski statusnya belum pasti. Tahun lalu, upaya mencari klub peminat gagal sehingga ia hanya berakhir dipinjamkan ke Chelsea. Kini, Sancho menjadi satu dari 5 pemain yang disisihkan bersama Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia, Anthony, dan Marcus Rashford. Dengan Rashford sudah merapat ke Barcelona sebagai pemain pinjaman. Masalahnya, Sancho dikabarkan siap bertahan di Old Trafford meski tanpa menit bermain. Pakar transfer Graham Bailey menyebut, sang winger hanya bersedia hengkang jika syarat pribadinya dipenuhi. Jika tidak, ia rela duduk di bangku cadangan hingga Januari atau bahkan lebih lama. Sikap ini menjadi batu sandungan besar bagi manajemen MU. Opsi yang tersisa adalah mencari klub yang bersedia membayar gajinya atau memberi subsidi agar transfer bisa terlaksana. Namun, langkah itu jelas akan membebani keuangan klub. Di tengah kebuntuan ini, Juventus dan Borussia Dortmund disebut memantau situasi. Juve masih menunggu penjualan Nico Gonzalez sebelum bergerak, sementara Dortmund telah melakukan pembicaraan awal terkait kemungkinan membawa Sancho kembali. Meski demikian, kedua klub sama-sama enggan membayar penuh gajinya. Manchester United kabarnya telah menurunkan harga jual Sancho, namun mereka tidak mau memberikan subsidi besar untuk memuluskan kepindahan ini. Dengan waktu yang kian menipis, dilema ini bisa menjadi drama transfer yang berlanjut hingga detik-detik terakhir bursa musim panas.